6 tahun lalu tentang atau mengetahui TRE ini. Saya bilang sama Pak Hin waktu saya sembuh, saya bilang, Pak, saya kurang tahu nih apa yang harus saya kasih terhadap sesama ketika saya mendapatkan kesembuhan banyak ini. Saya tahu TRE ini hanya media yang dipakai Tuhan untuk memberikan kesembuhan sama saya. Lalu saya janji di tengah-tengah kesibukan saya, acara-acara kayak gini, tolong konfirmasi dan izinin saya untuk saya bisa berbagi. Salah satunya seperti siang ini. Mungkin hal ini ada yang cukup penting untuk diterima oleh kita semua, tetapi mungkin enggak juga ya, nggak apa-apa. Tapi saya mau berbagi. Jadi 6 tahun yang lalu, jadi konteksnya saya ada beberapa hal yang saya alami seperti syaraf kejepit, lalu asam lambung, GERD, kayak gitulah ya. Dia satu ibu. Lalu ada 6 tahun lalu ya, anxiety, lalu psikosomatis. Anxiety Bapak Ibu tahu? Ya, jadi kayak lebih ke arah kejiwaan gitu ya, kecemasan berlebih. Ya, jadi kalau setelah saya telusuri, ada saraf di otak kita, saraf parasimpats sama simpatinya. Nah, itu yang nggak balance gitu ya. Lalu yang kedua psikosomatis. Jadi kalau stres selalu akhirnya kena asam lambung kayak begitu. Dan saya mengalami itu 2 tahun dengan berbagai macam cara mencari kesembuhan. Tentunya ya pasti sama deh kayak Bapak Ibu, kalau yang ada yang mengalami seperti saya, cari ya ke dokter, ke psikolog dan lain sebagainya, hingga akhirnya shopping ke rumah sakit ini agak membosankan bagi saya, karena setiap itu obat lagi kayak begitulah ya, kira-kira jenuh banget. Sampai akhirnya, wah ini kayaknya pesimis nih, terakhir hidup kali ya. Aduh bosan, apalagi Bapak Ibu di sini ada yang sama nggak? Saya biar sama-sama empatinya kelihatan banget, yang namanya kena anxiety sama psikosomatis ada di sini. Oh, Oke, keren. Iya, sembuh kok Bapak Ibu. Buktinya saya udah makan pedas, udah nggak takut lagi bawa mobil. Dulu ketakutan, keluar rumah juga takut. Sama kok kita ya. Jadi nggak usah kecil hati. Terus apalagi ketakutan yang Bapak Ibu alami, mungkin saya lebih berat karena saat itu penanganannya juga kelamaan. Jadi apa-apa takut, ketemu orang takut, sampai kayak gitu ya. Saya ulangi selalu kalau di dalam sharing-sharing begini, ini yang paling kenapa saya sering kental untuk ngomong ini. Ya, saya bingung kalau di Indonesia ini bukan kayak di luar negeri. Kalau kita sharing mengenai masalah kejiwaan, di sana lebih open minded. Oh gitu ya, lo pergi aja ke psikolog lo gini dan kita tuh kadang-kadang suka malu, takut dibilang gila. Iya gak sih? Iya kan, takut ya. Terus tiba-tiba kayak, atau yang kedua penghakiman yang sifatnya spiritualitas. Ya lo kurang doa. Gue doa lo tiap hari. Gitu lo kurang deket Tuhan. Aduh, males banget. Jadi sharingnya kayak, aduh udah dijudge nih. Kan mau nerusin males ya. Satu, kedua, yang ketiga, ya mitologi di Indonesia ini kan tinggi ya. Kalau kita sharing seperti ini, kenapa ya gue ada rasa takut? Kok gue rasa ini begini? Oh kayaknya itu diguna-guna. Jadi ini pengalaman saya Bapak Ibu, yang saya mentok di 3 ini terus. Dan itu 2 tahun loh saya alamin, sampai kayak, ya Tuhan mau kemana ya gitu ya. Kayak bingung gitu loh, apalagi kalau dia bilang diguna-guna gitu kan. Jadi kayak semakin kayak bener juga ya, udah berobat sini berobat sana nggak sembuh-sembuh. Ada nih yang nggak senang sama lo kayak gini, hampir settlement juga gitu loh yang model begini. Tapi enggak lah ya, ini saya yakin ada masalah psikis dan secara ilmiah bisa dibuktikan dan bisa disembuhkan. Persoalannya adalah saya secara pribadi, mungkin kita semua seringnya kan sakit fisik ya. Fisik, contoh diabetes, pergi ke dokter, ada obatnya, sembuh. Sakit ininya kena paku, robek, kasih betadin, sembuh. Fisik, pas psikis enggak kan? Nggak bisa makan obat langsung tenang besoknya. Atau kayak gue nggak bisa, sebuah proses yang mau tidak mau, terima atau tidak, berdamai. Bapak Ibu hari ini saya juga berdamai waktu itu bahwa ini adalah sesuatu yang akumulatif
dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Bahkan kalau bisa adalah masa-masa kita dulu kecil. Yang akumulatif 20-25 tahun, tinggal pas udah usia itu tombolnya kepencet. Tiba-tiba bingung. Kayak orang bingung, asam lambung, kelabakan, ngelihat orang takut. Saya juga begitu 6 tahun yang lalu. Ini kenapa begitu? Tapi kan saya nggak punya pengalaman itu, ya kan? Pengalaman yang sama kalau saya ingat dulu ada saudara atau teman seperti saya, maksudnya dia temannya orang tua saya, ya saya sama ngejasnya, iya sudah itu kayak sakit jiwa. Saya jadi kepikiran dulu tuh sebenarnya dia kena kayak saya loh. Tapi nggak tahu pengobatannya zaman dulu itu apa. Kalau di kampung itu dirantai loh Bapak Ibu. Padahal penyakitnya biasa, anxiety, psikosomatis, ketakutan kayak saya dirantai, dibilang gila. Padahal bisa disembuhin gitu ya. Lalu berjalan waktu kan pengobatan makin canggih. Psikolog ini dan salah satunya adalah TRE ini. Saya ambillah waktu itu 6 tahun yang lalu TRE. Sama kayak Bapak Ibu, saya kurang tahu Bapak Ibu berkenalannya di mana. Kalau saya nggak sama sekali kenal Pak Hindra. Kenalannya justru pas dilihat Facebook gitu ya. Apaan sih nih? Kayaknya seru juga gitu temanya. Saya cerita dan lihat sebagai oke deh kayaknya. Lalu gabung dengan selanjutnya dan bergabung lah ya. Walaupun dengan rasa pesimis. Karena saya bukan Pak Hindra doang yang udah pernah saya samperin. Semua rumah sakit Jakarta udah saya samperin. Jadi kayak ini gimana ya, tiap pulang dikasih obat. Jadi tapi ya gitu. Besok ada lagi. Ini kayaknya salah. Saya join 6 tahun yang lalu, ketemu Pak Indra, oke, saya jalanin lah ya. Jadi ada 4 tadi penyakitnya. Berjalan waktu, ada guide yang dikasih Pak Indra seperti teman-teman dapat juga ya. Seperti ada PR di rumah, lakuin dan lain sebagainya. Tetapi saya ngelakuinnya dulu misalnya Pak Indra kasih guide-nya begini. Kalau saya pribadi ini berbagi karena kebetulan yang masuk sini berarti udah join kan ya Pak? Iya. Sambil mengenal tubuh juga ya. Dulu Pak Indra bilang 15 menit aja. Saya pikir di 15 menit di badan saya ini nggak mempan. Saya pakai 2 kali 30, 15 pagi, 15 malam. Artinya saya keluar dong dari guide-nya dia gitu kan. Nanti sambil baca. Memang benar ketika jumlahnya saya naikin, rasanya tuh kayak kecepatan. Kalau saya pakai ilustrasi Pak Indra zaman dulu, ada rumah udah puluhan tahun berdebu, begitu ya, dibersihin, harusnya nabung bersihnya, tapi karena kecepatan kita sendiri yang sesek kan, karena debunya masuk, batuk-batuk gitu kan, yang lalu, aduh gila debunya terbang-terbangan, kira-kira begitulah ya. Saya juga ngerasain gitu, pala pusing, kelayangan, tapi saya emang dasar mau cepat sembuh. Waktu itu faktor yang kedua, yang kayak gini doang sih kecil. Orang takut ke kamar mandi aja saya bisa gitu. Takut nih kalau anxiety kamar mandi, sampai kadang-kadang mandi pintu nggak saya kunci. Dengan feeling kalau gue jatuh, ada yang bantuin, buka pintu itu orang anxiety overthinking. Jadi dia udah siap 5-6 langkah selanjutnya, padahal nggak terjadi apa-apa. Begitu ya. Jadi iya keliyeng gitu, saya nikmatin aja. Ya kadang ada yang sharing kayak begini dulu, waktu saya masih kayak Bapak Ibu sekarang. Iya Pak, kemarin saya 30 menit pusing gini-gini. Ntar Pak Indra bilang, ya jangan, dikurangin. Dan waktu saya, itu gue juga tuh. Tapi ya udah deh, nanti aja biarin aja, malu sharing. Tapi saya gas terus Bapak Ibu, 3-4 bulan. Saya ini mungkin salah satu ibu yang kalau juga kena GERD ini, sama ya, makan bubur, takut ada sambal, kopi dihindarin. Saya sampai lupa tuh di 3 bulan tiba-tiba saya kayak minum kopi, terus kayak gini, terus saya sih, kok gue minum ini nggak naik ya? Gitu ya. Kok ini nggak ini ya? Seru juga nih. Sampai akhirnya saya pastikan jangan nggak sengaja, saya sengaja aja. Saya sengaja minum kopi, makan mulai ada sambal. Iya loh, artinya improve ya. Sembuh loh, hebat juga. Karena bagi saya yang paling penting adalah makan paling utama. Saya sebel tiap hari orang rumah bisa makan bakmi segala macem, saya jus sayur gitu, gila, supaya asam lambung gak naik gitu ya, bubur, aduh gimana ya, kayaknya, aduh udah akhirnya bisa, puji Tuhan ya, dapat 1, tapi lama-lama itu dia,
naik mobil, pergi keluar, kok udah gak pusing ya? Karena waktu itu kalau Bapak Ibu tahu, yang suka anxiety-nya berat, pasti kalau keluar naik mobil dan lain saya kelayangan ya. Kelayangan, gak tahu kenapa begitu ya. Kayak, ini apa sih udah difokus-fokusin, mata burem gitu ya. Kok hilang ya? Berani loh. Terus tiba-tiba mulai keluar pagar, berani pagar rumah. Bener-bener Bapak Ibu, kalau dibilang ada orang bilang ini diguna-gunain sih ada benernya juga loh. Kenapa nih orang keluar rumah kagak berani? Bener juga, saya juga bener juga nih jangan-jangan gitu ya. Tapi enggak, akhirnya keluar. Saya seneng banget tuh, tapi saya nggak kasih tau Pak Hindra gitu kan. Soal aja hoki doang nih gitu ya. 4 bulan emang, iya ini bener juga nih ya. Artinya kecemasan saya hilang, asam lambung saya hilang nih. Waktu itu saya ngecek asam lambung, memang asamnya tinggi sekali gitu ya. Tapi saya pastikan ini karena tingkat stres juga. Lalu yang kedua, saya cek lagi tuh. Pas saya cek di foto, saya pernah kasih Pak Hin, asam lambungnya cukup turun dan hilang gitu ya. Asamnya tidak, bener juga ya, artinya bener. Pola makan satu yang meningkatkan stres, yang kedua stres ya. Ya, jadi itu 2. Lalu saya bisa makan 3, 4, 5, 6 bulan. Oke. Nah dulu Pak Hindra nih sebelum zaman COVID sering banget kayak bikin pertemuan kayak gini dan jumlahnya jauh berkali lipat nih sebelum COVID kayak gini nih. Jadi lumayan terhibur nih saya nih. Lu sakit apa ya? Ini, sama ada temen. Kalau ada temen penyakit anxiety paling seneng. Bukan gue doang nih. Jadi kayak oke lah ya. Gue nggak fight di dunia ini sendiri. Ternyata ada lo. Kenapa gue nggak bisa gitu ya? Dengan kelompok-kelompok seperti ini rajin. Semakin ada motivasi, sharing juga ke Pak Hin. Ya di bulan ke-8 lah ya. Dari di bulan 5 itu hilang. Anxiety, asam lambung 78. Totonya syaraf kejepit saya juga nggak pernah lagi tuh sakit begitu ya. Kayak bangun tidur. Biasanya kalau bangun tidur tuh syaraf kejepit paling nggak enak ya. Saya di lumbar 5. Jadi disnya keluar. Kok udah enggak ya? Apa nih? Cuma ini. Tapi memang 2 bulanan. Berarti dari 6 bulan saya sembuh, di 2 bulanan saya shaking. Itu daerah pinggang saya sama pantat. 2 bulan Bapak Ibu. Kalau Bapak tadi bagian kaki ya, beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Saya 2 bulan di bagian pantat doang sama pinggang. Dan itu digoyang sakitnya minta ampun. Orang syaraf kejepit itu sudutnya pasti tidak fleksibel kan. Saya yakin tubuh ini pinter nih sebenarnya. Karena sebelum pas Pak Hin, saya ikut lagi lebih dalam, yaitu kecerdasan tubuh yang luar biasa yang Tuhan kasih, yang bahkan sampai kayak bisa memperbaiki, menyembuhkan dirinya sendiri. Yang puasa kayak begitu loh, bahwa orang puasa itu ternyata baik buat tubuh. Tubuh bisa memperbaiki dirinya. Yang tadinya diabetes bisa sembuh, yang tadinya kanker dan lain sebagainya. Karena dengan puasa, dengan tidak memasukkan makanan ke dalam tubuh, tubuh bekerja memperbaiki selnya. Semakin dia sering banyak makan, semakin dia banyak PR. Artinya dia nggak pernah ngerjain tubuhnya, tapi ngerjain makanan yang ada terus. Nah, banyak pelajaran yang akhirnya saya belajar, termasuk yang di IRE sendiri Pak Hindra bawa di Indonesia ini, adalah tubuh kita tuh terlalu cerdas ternyata Tuhan kasih untuk memperbaiki dirinya. Mulai dari mau diet, mau hidup sehat, sampai hal-hal yang psikologis seperti ini begitu ya, yang kita nggak tahu cara penanganannya gimana. 2 bulan tadi pas saya shaking kleper-kleper itu kayak iya loh, ada kan kalau kita punya sedikit gambaran kalau sudutnya ini pasti sakit, ini sakit. Nah itu sudut-sudutnya mulai hilang tuh saya. Sampai akhirnya kayaknya udah boleh deh nih nge-gym. Aduh, kalau kena lagi gimana ya? Ya udah saya nge-gym sampai 6 tahun sekarang ini. Kardio saya cukup kuat, saya fitness juga cukup kuat, menghargai saja tubuh yang sudah Tuhan kasih, menjaga meliharanya. Soal entar besok sakit atau dipanggil, itu bukan urusan saya. Yang penting urusan saya adalah ngejaga yang sudah Tuhan kasih. 1 tahun, hilanglah semuanya. Kira-kira gitu. Lalu saya kayak berjanji iman gitu. Janji iman maksudnya ke Pak Hindra. Pak Hin, saya punya waktu begini-begini, saya mau dong berbagi seperti ini. Saya tahu sekali orang-orang yang punya kesulitan anxiety sama psikosomatis ini. Saya yakin di antara kita yang sudah masuk dan sekarang udah shaking berapa minggu, berapa bulan dan lain sebagainya,
ada yang mungkin perjalanan improve-nya, kesembuhannya tipis-tipis. Artinya, aduh, bener gak sih ini sebenarnya nih? Kok cuma begini doang sih perubahannya? Tentu ada. Itu yang saya alami, ini yang saya mau bagi. Saya juga. Sampai 3 minggu hopeless juga. Ini apaan sih? Tapi saya kerjain terus. Mungkin Bapak Ibu ada di titik stuck seperti itu. Kerjain aja terus. Tubuh terlalu cerdas dan bisa memperbaiki dirinya. Nanti dia mulai terus ngeluarin di shaking ibu-ibu, bapak. Nanti banyak faktor. Saya di bulan kedua aja baru bisa teriak-teriak, nggak tahu teriak-teriak kenapa. Seperti juga kayak muntah-muntah gitu ya. Saya juga kalau ditanya nih, Pak Fer, kenapa muntah-muntah? Tanya aja sama gurunya, saya juga nggak tahu. Muntah-muntah, iya. Ya, saya nggak tahu itu asam lambungnya diapain, saya nggak ngerti. Iya muntah-muntah gitu kayak, ini gimana? Kayak sakit ya Pak, kalau muntah? Iya sakit ya kalau narik. Maksudnya kayak sakit nih sampai kapan ini? Aduh gila. Paling nggak enak lagi kalau udah selesai shaking hari ini, besok shaking kan? Takut juga ya? Nggak takut, tapi kan kita mau jangan ada muntah di hari ini gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa perintah dia kan. Begitu, keluar lagi. Ya elah gitu ya. Ikutin aja deh, ikutin aja. Ini obat nggak Pak? Saya nggak minum obat. Tapi Bapak Ibu kalau yang orang psikolog atau psikiater jangan tersinggung ya. Karena waktu itu pas ke psikolog selesai, saya dikasih tahu udah dirunut ini adalah ini, lalu ke psikiater ya dirujuk obat. Tapi saya tidak beli dan nggak mau makan. Ya karena waktu itu saya sama dengan orang-orang awam pada umumnya. Saya tidak anti sains ya. Pada umumnya kayak jangan minum obat psikiater bahaya. Ya saya termasuk yang kena dogma itu gitu. Jadi kencang banget untuk emang nggak ada yang lain ya. Kalau soal asam lambung, obat asam lambung. Nah ini yang saya bilang saya mau share. Ketemu Pak Hindra 1 bulan waktu saya shaking saya masih makan. Tetapi uniknya dari 10 obat asam lambung nggak tahu apa itu yang dikasih dokter, saya makan cuma 1. Dan kuncinya di bulan kedua saya tidak makan, tapi obat asam lambungnya saya taruh di dompet. Kayak jimat. Kalau gue pergi kena, gue makan. Kalau enggak. Aduh, mau kena nih. Kena gini doang. Coba aja kita lihat. Karena waktu itu anxiety tidak ada kan. Oh iya nih, kena nih. Kayaknya kena nih. Makan obat atau gue shaking ya. Saya tipe yang kebetulan agak nggak malu loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu agak malu, ya jangan ikutin saya. Saya pergi cari kosong, saya shaking. 5 menit, daripada gue makan dia obat, ya kan? Lo semua gak makan obatnya, enakan. Saya collab sendiri, maksudnya makanya saya sharing di sini, Bapak Ibu bisa harus collab sendiri begitu ya, karena memang penyakit kita yang kayak anxiety dan lain sebagainya, makanya asam lambung itu lebih ke arah kejiwaan gitu ya, alam sadar kayak begitu ya. Ya sampai akhirnya saya shaking di bulan ketiga, bulan keempat. Nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri deh. Saya hanya ngasih tahu kalau dibilang ceritanya begini ya, nanti baru tuh masalah-masalah sedih saya sama papa dulu kecil. Kalau misalnya kerjaan PR dimarahin itu ternyata ketanam ya. Kok nongol gitu ya? Atau enggak tiba-tiba siang hari lagi bawa mobil. Ya ada suatu ketika saya ngerjain PR gitu ya, salah gitu ngerjain PR. Salah lagi, mungkin dia sebelah kali ya. Terus ada air di gelasnya, saya disiram gitu. Itu nongol loh. Padahal saya udah nggak hafal karena itu kelas 2 SD. Ternyata itu sakit saya waktu disiram gitu, kayak jadi anak tolol banget sih. Kayak iya ya, rilis gitu ya. Jadi kayak sekali lagi itu terjadi kan bukan karena setahun 2 tahun. Atau ada orang bilang, iya sih gue kena anxiety ini gara-gara 1 bulan ini kerjaan banyak. Enggak Bapak Ibu, bukan sebulan. Itu akumulatif puluhan tahun. Tinggal tombolnya aja apa. Tombolnya adalah lagi ribut sama istri, sama suami, sebel sama anak. Hari itu lagi kurang tidur, tekanan dari kantor, dan lain sebagainya. Tas tombol itu kepencet, langsung tiba-tiba kayak gunung es gitu kan. Berantakan semua, tiba-tiba kayak takut keluar rumah, ini langsung keluar semua lava-lavanya, gunungnya kayak ini kenapa? Lalu kita bilang, iya gara-gara sebulan ini sibuk. Enggak, itu akumulatif. Nah, karena itu adalah bagian akumulasi puluhan tahun, Ibu, Bapak emang harus keluarin itu tiap-tiap hari. Untuk menemui yang pertama ya, komunitas-komunitas yang frekuensinya udah mulai agak bahasanya toksik, saya nggak bisa lama tuh. Ya, 1. Yang kedua,
ya cenderung orangnya kayak saya nih ya, saya merasa tiba-tiba bukan pribadi saya yang dulu nih. Kalau orang salah, saya maklumin. Masalahnya tuh nggak usah fatal. Saya kayak gini aja nggak bisa, harusnya begini kayak gini. Lebih cenderung, kenapa ini? Ya udah nggak apa-apa, nanti aja begini. Saya sampai mikir, ini bukan gue banget ya. Dulu nih gue orangnya tukang ya ngejat juga. Iya, jadi kayak lebih. Saya pernah nanya Pak Indra juga nih tahun kedua atau tahun ketiga. Ini kok perubahannya sampai ke sini-sini ya, gitu ya. Sampai kayak memahami orang. Aduh, saya nggak pernah mau memahami orang dalam konteks tertentu gitu ya. Dalam pasangan pun hidup, ya ego-egonya cowok lah ya. Ini tiba-tiba oh gitu, ya udah. Maksudnya gini, ada kebaikan sesuatu yang nanti Bapak Ibu dapetin setelah tujuan awalnya adalah pengen nyembuhin ini udah sembuh, terusin aja Tire. Nanti itu terus kayak membersihkan lapisan-lapisan yang lain ya. Yang tadinya nggak sabaran, yang tadinya overthinking, yang tadinya tidak kreatif, yang tadinya bawaan ini ada aja. Dan sekarang sekali lagi ini karena sesuai kebutuhan ya, tujuannya dari pagi, siang, sore, malam ketemu orang banyak beraneka ragam segala macam, toksit segala macam, apalah kecapean. Sebelum tidur saya buang duit dulu deh. Tapi pas berangsur-angsur mereka juga ngomong ya, misalnya kayak ring satu kita, keluarga kita, misalnya ngomong kayak sekarang, saya nggak perlu cerita acara keluarga. Ini loh suami gue, gila dulu sakit ini gara-gara ini loh, gini. Ah masa sih dia ngomong. Atau yang kedua dia suka ngomong, by the way ya, lo banyak berubah deh terhadap gue sendiri, saya gitu kan ya, pasangan gini. Berubahnya kenapa? Kayaknya dulu lo nggak sabar gini. Jadi kita nggak pernah nilai gitu. Iya ya. Apa ya kuncinya ya? Gue juga nggak tahu sih. Dibilang pengendalian diri juga enggak. Apa dan lain sebagainya. Yang gue tahu ya, ada hal yang gue masukin dalam hari-hari ini, yaitu 15 menit itu aja. Jadi saya pikir-pikir, oke deh, gue menang banyak untuk hal ini, jadi nggak perlu banyak komplain. Terima kasih ya Bapak Ibu.